Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda ala safarin jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat inayah hidayah kepada kita semua sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah salat maghrib berjamaah yang kita niatkan sambil i'tikaf. Kita adakan kajian fikih muqarranah ya, fikih perbandingan mazhab. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang fikih perbedaan terkait dengan bersentuhan ya. Bersentuhan dengan lawan jenis atau kita menyentuh kemaluan gitu ya. Bagaimana perbandingan atau perbedaan para ulama terkait dengan masalah ini. Ya, di antara salah satu hal yang membatalkan wudhu itu kan bersentuhan ya. Bersentuhan kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Tetapi masalah bersentuhan ini adalah masalah yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Hal ini terkait dengan kalimat yang memang diungkapkan Allah dalam Al-Quran surat yang kelima ayat yang ke-6, yaitu ada kalimat aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Jadi dari kata-kata lamasa inilah terjadi perbedaan itu terjadi ya. Ya, ayat ini surat 5 Al-Maidah ayat yang ke-6 ini termasuk ayat tentang wudu ya. Jadi kalau bicara tentang rukun wudu dalam ayat ini secara tekstual memang ada 4 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi berdasarkan ayat ini surat Al-Maidah ayat yang ke-6, rukun wudhu itu ada 4. Basuh wajah, tangan sampai sikut, kepala ya, wamsahu bi ru'usikum, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Ya, sedikit sebelum kita bahas terhadap hal-hal yang membatalkan wudhu. Karena dalam ayat ini menjelaskan tentang wudhu, yang membatalkan wudhu dan juga pengganti wudhu ya. Jadi surat Al-Maidah ayat 6 itu komplit dia. Bicara tentang wudhu, yang membatalkan wudhu dan juga pengganti wudhu. Pengganti mandi namanya tayamum. Nah, dalam ayat ini kan secara tekstual kan cuma 4 rukunnya.
basuh wajah, tangan sampai sikut, mengusap kepala, dan juga kaki sampai mata kaki. Tapi kalau misalkan Bapak baca kitab-kitab fikih ya, kitab-kitab fikih, misalkan Fathul Qorib saja, itu rukun wudhu itu ada 6. Ya, selain dari 4 itu ada tambahan. Satu tambahannya adalah niat, yang kedua tambahannya adalah tartib. Jadi selain dari 4, tambahannya 2. Satu niat, yang kedua tartib. Ini sering kira-kira kita ngikut kitab fikih atau ngikut Quran nih yang benar nih itu, ya. Jadi dalam Quran itu cuma 4, Pak. Niat nggak ada di situ. Tartib nggak ada di situ. Tapi kalau Bapak kaji kitab-kitab fikih, rukun wudhu itu ada 6. Tambahan selain dari yang 4 tadi adalah niat dan tertib gitu. Pertanyaannya kira-kira niat dan tertib itu dari mana gitu. Sedangkan ini bicara tentang rukun kan gitu. Jadi saya sedikit jelaskan ini. Jadi kalau terjadi permasalahan itu Pak, ketika ada kitab fikih kemudian berbeda dengan Quran, itu bukan dihadapkan kitab fikih PS Quran, Pak. Ya. Jadi ketika ada berbeda ulama dengan hadis, itu jangan ulama PS Nabi, Pak. Ini kita kayak mau MU dengan apa gitu loh ya, di PS kan gitu. Bukan begitu caranya. Jadi bukan kitab fikih, lawannya adalah Quran. Ya kalah kitab fikih dengan Quran. Pertanyaannya emang fikih bukan bersumber dari Quran itu. Kemudian ada pendapat ulama, kemudian dengan hadis Nabi. Kemudian kita lawankan, kita konfrontasi ulama versus Nabi misalnya. Ya salah kayak begitu. Sekarang kan seolah-olah kan begitu. Ya jadi yang benar itu satu pemahaman versus pemahaman yang lain gitu. Terhadap ayat dan terhadap hadis gitu. Jadi yang benar begitu gitu ya, bukan ulama versus Nabi, bukan kitab fikih versus Al-Quran. Nah, makanya ngaji fikih itu kita bisa tahu nanti ya asal muasal gitu. Contoh misalkan tadi, dalam Quran tentang rukun wudhu cuma 4. Kemudian dalam kitab fikih ada 6, yaitu niat dan juga tartib. Nah, niat dan tartib ini dalilnya di mana kan gitu masalah. Oh ini banyak kalau kita mau ini. Ya. Pertama kan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, innamal a'malu binniyat. Pastinya seluruh amal itu amat sangat bergantung dengan niat. Yang kedua, kalau dilihat dari sisi kalimat idza kumtum ilas shalah, apabila kalian hendak mendirikan sholat. Kita kalau mau tekstualan Pak, mau letterlek kan Pak, jangan tanggung-tanggung Pak. Kalau mau letterlek sebetulnya dalam ayat ini wudhu itu setelah sholat, bukan mau sholat. Kalau kita bacanya tekstual gitu, idza kumtum, idza apabila, kumtum itu kan dari koma dan antum. Koma itu fi'il madi, kata kerja lampau. Jadi koma dan antum digabungkan jadi kumtum. Koma itu kata kerja lampau. Apabila kalian telah mendirikan sholat, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kalian sampai ke sikut, wamsahu birusikum wa arjulakum, usap kepala kalian dan basuh juga kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Itu kalau kita mau memahaminya letterlek itu begitu Pak. Ya, coba lihat ayatnya ya, surat 5 ayat 6 itu. Idza kumtum, kumtum itu koma dan antum. Jadi berdasarkan tekstual dari ayat ini, wudhu itu setelah sholat, bukan mau sholat. Tapi kita prakteknya wudhu itu setelah sholat atau sebelum sholat kira-kira. Nah, ini kan repot kalau memahami tekstualnya. Coba kalau Bapak belajar bahasa Arab dasar aja pertama, udah bisa paham kayak begitu. Tapi kenapa? Dari ayat ini kok dipahami
Wudu itu sebelum sholat, padahal teksnya koma antum. Nah disitulah tidak bisa memahami ayat itu secara tekstual saja. Perlu dipahami dari uslubnya, perlu dipahami juga dari sisi bahasanya. Nah makanya para ulama, ya, termasuk Imam Asy-Syafi'i, pertama berdasarkan dalil innamal a'malu binniyat, itu adalah dalil yang berlaku untuk semua amal, harus pakai niat, termasuk wudu adalah sebuah amal, maka memasukkan niat Imam Syafi'i kepada rukun wudu berdasarkan hadis yang umum. Yang kedua berdasarkan ayat itu di mana ada kalimat idza qumtum ilas shalah. Nah, yang kedua, tartib itu di mana? Kalau Bapak baca teks ayatnya nih, saya baca misalkan begini ya. Idza qumtum ilas shalah fagsilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kalian. Wamsahu biruusikum, kemudian kepala kalian, usap kepala. Biruusikum wa julakum atau arjulikum biasa. Kalau dalam Quran itu dibacanya wa arjulakum. Kalau Imam Abu Hanifah bacanya wa arjulikum. Kalau misalkan kita belajar bahasa Arab, Pak, itu ada huruf wawu di situ. Di antara ru'usikum dan arjulakum itu ada huruf wawu, Pak. Wawu itu kalau bahasa kitanya kata sambung. Kata sambung setelah ru'usikum ada wa arjulakum. Kayak gini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wawunya itu kata sambung. Kata sambung itu, Pak, yang paling dekat itu kan kepada ru'usi. Makanya harusnya secara urutan itu harusnya dibaca biru'usikum wa arjulikum. Kasroh dibacanya dia, wa arjulikum. Tapi di situ dibacanya apa? Wa arjulakum. Jadi atopnya kemana? Atopnya kepada wujuhakum. Pagsilu wujuhakum. Bayangkan, jadi kata arjuli atau arjula itu nyambungnya kepada wujuhakum. Karena kalau kaki itu kan bukan diusap, Pak. Kaki itu diusap atau dibasuh, Pak? Dibasuh. Makanya kalau dia atopnya kepada ru'usikum wa arjulikum, itu berarti urusan kaki diusap seperti diusapnya kepala. Nah makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Bayangkan, Pak, gara-gara perbedaan harokat, Imam Syafi'i membaca arjulakum, atopnya kepada wujuhakum. Disinilah tentang makna tartib yang diambil. Harus tartib, harus tersusun. Nggak boleh kita itu ngacak. Tapi Abu Hanifah membaca wa arjulikum, dia hukum wudu itu tidak mesti tartib. Jadi tartib bukan bagian daripada rukun wudu. Bayangkan gara-gara beda harkat saja hukumnya bisa berbeda itu. Nah, termasuk terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudu ini. Tentang membatalkan wudu terkait dengan sentuhan lawan jenis, laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya yang bukan mahram, di sini juga terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan sentuhan itu batal, ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal dengan syarat atau tidak batal dengan syarat gitu. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal sama sekali. Lamsur mata'ah wa takbiluha la yanqudul wudu. Ya, Abu Hanifah mengatakan menyentuh perempuan yang bukan mahram, bahkan mencumbui perempuan, istri kita misalkan, bagi yang punya wudu, itu tidak membatalkan wudu. Dia melihat tentang johir pertama dari ayat ini, karena dipahami oleh Abu Hanifah lamastumun nisa itu adalah bukan sentuhan tapi berhubungan suami istri.
Yang kedua, Abu Hanifah memahami dari hadis Nabi. Ya, riwayat Imam Ahmad, walaupun hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa hadisnya? Dari Aisyah, an Aisyata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisaihi tsumma kharaja ila sholati wa lam yatawaddo. Dari Aisyah radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisaihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencumbui ba'da nisaihi, sebagian dari istri-istri Nabi, tsumma kharaja ila sholah, kemudian Nabi keluar untuk sholat, walam yatawaddo, Nabi nggak berwudu lagi. Jadi ini johirnya hadis yang diambil dan digunakan oleh Imam Abu Hanifah, sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan bersentuhan laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Bahkan cipika-cipiki bapak, kalau misalkan pakai mazhab Abu Hanifah, mau sholat cipika-cipiki, mah papa mau ke masjid juga cipika-cipiki gitu loh ya. Itu mazhab Abu Hanifah tidak batal, nggak batal ya. Kenapa? Karena la masa di situ dia memahaminya adalah sesuatu yang berkaitan dengan jima. Gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, Imam Malik bersentuhan itu batal kalau ada talazuz, kalau Imam Malik, atau adanya syahwat. Nah, ini termasuk perbedaan ini, Pak. Perbedaan tentang menyentuh laki-laki dan perempuan bukan mahram itu bagi orang yang tidak punya wudu. Itu pun terjadi debatable sebetulnya, Pak. Ya. Kan kita kalau misalkan suka baca nih ya, suka ada tuh meme tuh beredar di medsos misalkan. Ya, perkataan Umar bin Khattab misalkan bahwa kepala kita ditusuk oleh jarum panas itu jauh itu lebih baik daripada bersentuhan dengan lawan jenis kalau salaman. Nah, ini kan larangan itu bukan mutlak. Terkait itu pun ada debatable di kalangan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan haram secara mutlak, ada yang mengatakan tidak haram. Kenapa sebabnya? Ada syaratnya, ada talazuz atau tidak ada talazuz. Ada kenikmatan atau tidak ada kenikmatan. Konon Umar bin Khattab bahkan Abu Bakar pun pernah bersentuhan dengan orang tua misal. Ya. Sehingga ketika tidak ada unsur kenikmatan, tidak ada unsur syahwat, tidak ada unsur talazuz di situ, maka itu tidak haram secara mutlak. Itu dibahas oleh para ulama tentang bagaimana bersalaman dengan orang yang bukan mahram kita. Jadi bukan hanya masalah terkait wudu ternyata. Mereka pun berbeda terkait dengan masalah salaman. Ya. Itu terkait itu. Ada yang mengatakan haram secara mutlak, ada yang mengatakan tidak haram secara mutlak kalau tidak ada unsur kenikmatan, tidak ada unsur syahwatnya. Ini hukumnya ya, ini hukumnya. Tapi kalau ditanya tentang Ustadz, baiknya gimana, ihtiyatnya gimana? Jadi kalau hukum, jelaskan hukum dulu, Pak. Ya, jadi kalau hukum, dudukkan hukum. Kemudian bagaimana nanti sikap kita terhadap hukum itu sebetulnya. Ya, nah, kita kadang-kadang suka dicampur adukan sehingga jadi bias. Karena kalau yang namanya hukum itu kepastian gitu. Hukumnya apa? Kalau boleh boleh, apa alasannya? Kalau tidak boleh tidak boleh. Nah, baru nanti bagaimana nanti sikap kita terhadap hukum itu seperti apa? Ustadz, ihtiyatnya gimana? Kalau perempuan itu muda, cantik misalkan ya, janganlah khawatir ada sernya gitu loh ya. Itu ihtiyat namanya. Jadi sikap kita terhadap hukumnya seperti apa? Tapi hukumnya dijelaskan dulu. Walaupun jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Nah, jadi kalau Imam Malik mengatakan begitu, Pak. Jadi bersentuhan laki-laki dan perempuan bukan mahram itu bisa membatalkan kalau ada syahwatnya. Kalau ada unsur talajudnya, kalau ada unsur kenikmatannya. Tapi kalau misalkan nggak ada syahwat, ada penghalang, tidak ada penghalang, ya, bagi orang yang punya wudu, maka Imam Malik mengatakan itu tidak membatalkan. Nah, begitupun dengan Imam Ahmad sepakat dengan pendapatnya Imam Malik. Nah, baru yang ketiga,
adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, berpendapat ya bahwa lamsul mar'ah biduna hailin li ghairi mahramin yang kudul wudu. Kalau Imam Syafi'i, kalau tanpa ada penghalang kepada yang bukan mahram itu bisa membatalkan, tapi kalau ada penghalang kain, baju atau apapun itu tidak membatalkan. Nah, ini terjadi perbedaan di antara 4 ulama mazhab ini dalam masalah bersentuhan. Nah, wasababu ikhtilafihim fi hadhil masalah istiraq atau istiraq ismun lams fi kalamil Arab. Jadi sebab perbedaan terkait dengan 4 ulama ini, Pak, ya, perbedaan di antara 4 ulama ini terkait dengan sentuhan ini adalah disebabkan karena dari kalimat lamisa atau lamasa, tentang kalimat itu dalam kalamnya orang Arab yang disebut dalam bahasa fikihnya namanya mustarok. Mustarok itu artinya satu kalimat yang memiliki makna lebih dari satu, itu mustarok. Nah, dalam bahasa Arab itu salah satu karakter bahasa Arab itu memang seperti itu, Pak. Jadi kalau kita belajar tentang usul fikih ya, itu ada bab tentang sebab-sebab kenapa terjadi perbedaan ya. Kenapa terjadi perbedaan padahal ayatnya sama, padahal hadisnya sama. Makanya di awal saya mengatakan ini bukan ulama versus nabi, ini bukan kitab fikih versus Quran. Ini adalah terkait dengan perbedaan pemahaman satu ulama dengan ulama yang lain. Jadi kita jangan mengkonfrontasikannya begitu, Pak. Nggak fair nantinya. Karena kalau misalkan ulama versus nabi, pasti kita ikut nabi gitu. Kita fikih versus Quran, ya kita ikut Quran gitu loh. Fikih versus hadis, ya kita ikut hadis. Pertanyaannya bagaimana kita memahami Quran dan hadis dan juga ucapannya nabi tanpa adanya bantuan daripada ilmunya ulama. Kan ini masalahnya. Nah, jadi perbedaan itu terjadi pertama karena kalimat bahasa Arab itu punya karakter mustarok. Jadi bahasa Arab itu karakter pertamanya adalah mustarok, Pak. Satu kalimat memiliki kadang-kadang bukan satu arti. Contoh tentang lamasa gitu. Jadi lamasa ini kita mau cari di kamus manapun kalimatnya 2. Artinya 2 maksudnya. Lafadznya 1 tapi artinya 2. Ada yang berarti bersentuhan, ada yang berartinya adalah jima, berhubungan. Nah, ulama yang memahami kata lamasa adalah berhubungan, berjima, suami istri, maka ketika bersentuhan maka tidak batal gitu. Tapi kalau ulama menyatakan bahwa lamasa itu artinya sentuhan, maka ketika bersentuhan dia batal gitu. Nah, cuma Imam Malik dia yang disebut dengan lamasa itu adalah sentuhan yang ada unsur kenikmatan di dalamnya, ada unsur syahwat di dalamnya. Nah, jadi itu pertama, Pak. Perbedaan itu terjadi dari kalimat itu. Nah, inilah kenapa sebabnya terjadi perbedaan di kalangan ulama. Satu, karena karakter bahasa Arab yang berbeda. Karakter bahasa Arab yang mustarok. Satu lafaz kadang-kadang memiliki lebih daripada satu makna. Itu nggak bisa dihindari. Itu nggak bisa dihindari oleh kita. Banyak dalam Al-Quran lafaz-lafaz dalam bahasa Arab yang maknanya kadang berbeda. Seperti makna kuru ya, terkait dengan masa iddah bagi seorang perempuan yang ditalak atau yang dicerai oleh suaminya. Disebut dengan ya tarobasna salah satu kuru. Hendaknya dia menunggu ya 3 kali kuru. Kuru itu ada yang memahaminya haid, kuru itu ada yang memahaminya suci. Nah, ini sudah berbeda. Ada kuru memahami haid, ada kuru memahami suci. Begitupun contoh-contoh yang lainnya, itu satu. Nah, yang kedua, kenapa sering terjadi perbedaan di kalangan para ulama? Ini biasanya berbeda dari sisi metodologi, Pak. Dari sisi metodologinya.
metodologi istinbatul ahkam dan istidlalul ahkamnya, Pak. Metodologi cara menetapkan hukumnya. Ya. Ada yang menggunakan metode nasah mansuh misalkan. Ada yang tidak menggunakan nasih mansuh. Ada yang menggunakan metode ini adalah ayatnya am misalkan. Bimana khos, ini am bimana am misalkan. Ada yang begitu. Perbedaan metodologi itu juga menyebabkan perbedaan kesimpulan hukum, Pak. Contoh tadi, beda cara mengharkatinya antara Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i terkait dengan arjulakum atau arjulikum itu. Itu ternyata beda hukum kesimpulannya. Imam Syafi'i mengatakan tertib itu rukun, Imam Abu Hanifah mengatakan tertib itu bukan bagian dari rukun. Terserah wudhu, mau apa aja dulu gitu. Kan begitu masalahnya. Jadi beda metodologi, beda juga nanti kesimpulan hukumnya. Nah terus yang ketiga, perbedaan itu terjadi biasanya di dalam melihat tentang derajat hadis itu. Contoh misalkan, Imam Abu Hanifah memahami hadis tentang Rasulullah mencumbui istrinya itu sahih. Tapi Imam Syafi'i mengatakan hadis itu tidak sahih. Sampai-sampai kata Imam Syafi'i di dalam Bidayah Mujtahidnya Ibnu Rus itu dikatakan, kalau misalkan hadis tentang mencumbui itu adalah sahih, kata Imam Syafi'i, maka aku pun akan berpendapat sentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak batal, kata Imam Syafi'i. Kalau hadis itu adalah terkait dengan sahih. Jadi cara pandang tentang hadis itu pun bisa memunculkan terjadinya apa? Perbedaan. Kan sering kadang-kadang kita melihat ya hadis-hadis itu, Pak, ini menurut ini sahih, menurut ini kagak sahih. Contoh misalkan ya, hadis yang terkait dengan azan misalkan ya, mengazankan bayi yang baru lahir itu. Ya. Idza wulida lahul walad fa'adzana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra gitu. Ya. Ini kan kalau pandangan Albani kan hadis ini kan lemah. Apabila seorang melahirkan, apabila lahir seorang anak, ya apabila seseorang melahirkan seorang anak, maka azankan di telinga kanannya dan ikomatkan di telinga kirinya. Ya kan kalau misalkan dalam tulisannya Albani itu kan dhaif katanya hadis ini. Tapi ulama-ulama hadis klasik gitu loh ya, Ibnu Hibban misalkan ya. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Tuhfatul Auladnya, kitabnya, mengatakan hadis ini hasan misalkan. Ya hadis ini hasan gitu. Ulama yang lain mengatakan hadis ini hasan. Nah ini sehingga cara pandang tentang hadis ini bisa menyebabkan kesimpulannya hukum. Ada orang yang ketika anaknya lahir diazankan, ada orang ketika anaknya lahir karena hadisnya gara-garanya lemah dalam pandangan ulama yang dia pegang, dia nggak mau azan. Terus kalau anak lahir diapain katanya? Ta'uz ada hadisnya nggak ada padahal mah, tapi dia ngarang sendiri gitu loh ya. Dia ngarang sendiri, dia ijtihad ta'uz, sementara azan yang jelas ada hadisnya, padahal pendapat ulama yang lain hadis itu adalah sahih atau hasan. Nah, dia kadang-kadang lebih baik tidak pakai hadis yang menurut ulama lain hasan. Terus kalau anak baru lahir diapain? Ta'uz ada hadisnya enggak? Ijtihad aja. Dia pakai ijtihad daripada mengatakan hadis yang hasan. Kadang-kadang suka aneh juga di dalam hukumnya kan? Ya kan gitu, Pak. Saya suka tanya ke orang begitu. Hadisnya apa? Dhaif. Dhaif menurut siapa? Dhaif menurut siapa? Menurut Albani dhaif. Percaya Ibnu Hibban atau percaya Albani gitu saya. Kan gitu masalahnya. Nah, ini sering terjadi hal-hal yang seperti itu. Sering terjadi hal-hal seperti itu. Jadi perbedaan itu, satu, karakter bahasa Arab yang mustarok, dua, bisa jadi karena perbedaan metodologi di dalam istinbat hukum, yang ketiga, berbeda bisa disebabkan karena pemahaman terhadap sebuah nas, pemahaman terhadap sebuah hadis. Ya, ini ada beberapa poin lah ya, kenapa terjadi perbedaan. Nah, termasuk terkait dengan masalah ini. Nah, lalu kemudian Imam Syafi'i ditanya ya terkait dengan hadis Aisyah tadi. Ya, tentang bahwa Nabi mencumbui sebagian dari istrinya, kemudian keluar untuk sholat dan kemudian Nabi tidak berwudu lagi. Ya, nah ini dipahami oleh Imam Syafi'i, hadis ini kalaupun sahih
ini terkait dengan khosoisun Nabi, kekhususan bagi Nabi. Karena Nabi itu biasanya memiliki kekhususan. Contoh Pak begini Pak, ya ada hadis misalkan ya, Nabi mengatakan begini, lau asukko an ummati la amartuhum bisiwaki ma'akulil wudu atau ma'akulil sholah. Seandainya tidak memberatkan terhadap umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat, setiap kali mau wudu. Sehingga seolah-olah siwak itu wajib kalau tidak memberatkan umatnya. Atau ada lagi misalkan Nabi mengatakan begini, sholat tahajud atau sholat witir itu bagi Nabi itu adalah sesuatu yang wajib Pak. Tapi bagi kita sholat tahajud wajib bukan Pak? Bagi kita wajib bukan? Sunnah. Sholat witir bagi kita wajib atau sunnah? Sunnah. Tapi bagi Nabi, sholat tahajud, sholat witir itu wajib. Sehingga Nabi tidak meninggalkan sama sekali. Itu namanya litakhusus, kekhususan bagi Nabi. Nah sama, kata Imam Syafi'i ketika Rasulullah mencumbui istrinya, seandainya itu adalah benar, dan sahih hadis itu kekhususan karena Nabi adalah orang yang paling bisa mengontrol terhadap hawa nafsunya. Kalau kita kan nggak bisa ngontrol Pak. Apalagi pengantin baru misalkan, mau sholat dia cipika-cipiki dulu gitu loh. Bisa ngejamin nggak dia kalau misalkan nggak ada sernya gitu loh masalahnya kan? Bisa ngejamin nggak dia nggak ada ser, nggak ada sahwatnya? Kan gitu. Kalau kita kan khawatir gitu, gitu loh ya. Boro-boro ngeliat istri pakai daster aja kadang-kadang agak sedikit ini gitu loh. Apalagi cipika-cipiki pas mau sholat gitu loh ya. Kalau kita adalah orang yang tidak bisa ngontrol terhadap apa? Hawa nafsu kita. Nah, kalau Nabi itu adalah merupakan orang yang bisa ngontrol terhadap hawa nafsunya. Nah jadi begitu, ya tinggal diserahkan kepada kita. Kira-kira kecenderungan Bapak yang mana gitu ya? Ya, yang jelas kita ngambil sesuatu pemahaman, jangan hanya ngambil yang enaknya saja gitu ya. Terserah kita ngambil yang mana. Ya dari pemahaman itu kira-kira cenderungnya kemana Pak kira-kira Pak? Yang mana kira-kira? Imam Syafi'i ada penghalang, tidak batal, mau ada syahwat, kagak ada syahwat, kalau ada penghalangnya dia kagak batal. Imam Malik batal kalau ada syahwatnya, ada talazuznya. Dengan Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah nggak batal sama sekali. Ya, dia berdasarkan satu hadis dari Aisyah yang Rasulullah mencumbui istrinya, yang kedua adalah lamastumun nisa itu dipahaminya adalah berhubungan, bukan bersentuhan. Nah kira-kira terserah jamaah mau kemana kira-kira ini. Ya, jadi gitu masalahnya. Yang jelas semuanya memiliki dasar hukumnya. Ya, mana Pak kira-kira Pak nih? Ya, muncul Ustadz, tergantung situasi dan kondisi kayaknya. Ya, tergantung situasi dan kondisi. Ada pertanyaan dulu Pak sebelum kita ini Pak. Masih ada waktu kan ya? Kita lanjut dengan apa namanya? Menyentuh kemaluan. Ini ada pertanyaan yang ini Pak pertama. Oh iya silakan Pak. Pakai ini Pak, pakai mic biar kedengaran Pak. Karena ini hujannya lumayan juga. Masud zakar ya. Menyentuh kemaluan. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pernah ada dulu yang bertanya ya tentang masalah intiqalil mazhab ya, berpindah dari mazhab yang satu kepada mazhab yang lain ya.
Dalam bahasa fikihnya namanya adalah talfik ya. Talfik itu artinya mencampur adukan mazhab ya, antara yang satu dengan yang lain. Talfik ini paling tidak kalau saya klasifikasikan kan ada 3 ya. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang menghalalkan, membolehkan, ada yang mengambil jalan tengah di antara itu. Nah, yang mengharamkan secara mutlak ini alasannya adalah bahwa kalau kita mencampur adukan mazhab ini, kita bisa merusak rekonstruksi hukum yang telah dibangun oleh para ulama mazhab selama 14 abad lebih mungkin ya. Kalau dari abad kedua atau ketiga Hijriah sampai saat ini. Jadi kita merusak ya atau menghancurkan tentang rekonstruksi hukum yang selama ini telah dibangun oleh para ulama mazhab. Nah, yang kedua yang mengharamkan ini, dan tidak ada ulama mazhab yang mencampur adukan, itu masalahnya. Sehingga nanti ketika kita mencampur adukan, mereka tidak mengakui, wah ini mazhab siapa, atau saya tidak melakukan mazhab itu, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, ya, jadi yang mengharamkan itu, dia memahami bahwa kebenaran itu cuma satu, ya, bahwa tidak mungkin ada 2 kebenaran. Makanya mereka melarang talfik dalam masalah mazhab. Itu yang mengharamkan secara mutlak. Nah, ada juga ulama yang membolehkan mencampur adukan mazhab atau talfik mazhab. Alasannya adalah pertama, boleh talfik itu pertama adalah dalam rangka kita untuk memudahkan, bukan ngemudah-mudahin. Kenapa sebabnya? Karena kalau kita mengikuti satu mazhab tertentu, ini akan menyulitkan gitu. Al-haraj wal masyaqqah nantinya. Sementara kita orang awam kayak begini gitu ya, tidak ada yang menguasai tentang satu mazhab gitu. Betul nggak Pak? Walaupun kita orang Indonesia yang mayoritas mazhab Syafi'i misalkan, ada nggak di antara kita yang menguasai tentang mazhab Syafi'i? Ada nggak? Dari mulai toharoh sampai kita sholat sampai salam gitu. Kalau di pesantren memang diarahkan kan, karena kajian fikihnya memang itu. Kita misalkan kajian fikihnya dari Sapinah. Setelah Sapinah kita naik misalkan Takrib, naik lagi Fathul Qorib misalkan. Naik lagi misalkan Kifayatul Akhyar. Naik lagi misalkan kita Fathul Mu'in. Terus fikih sunnah. Terus baru Bidayatul Mujtahid, fikih muqaranah. Jadi setelah kita kuat dasar fikihnya satu mazhab, baru kita bahas tentang muqaranahnya. Nah, tapi di sini hebat gitu ya. Sapinah lewat, ya Takrib lewat gitu. Fikih sunnah lewat, langsung Bidayatul Mujtahid gitu loh ya. Nah, ini namanya kan Mahan Ali kalau ini kan gitu loh ya. Bidayatul Mujtahid itu kan kalau kita bahas kan bidayah itu kan pondasi, mujtahid itu ijtihad. Jadi kita Bidayatul Mujtahid itu karya Ibnu Rus itu gimana mengajarkan kita cara berijtihad yang benar gitu. Nah, jadi Sapinah lewat, Fathul Qorib lewat, Fathul Mu'in lewat, ya Bulughul Maram lewat, langsung ke Bidayatul Mujtahid. Ini kelasnya kelas Lipia ini kayaknya gitu ya. Di Lipia itu Bidayatul Mujtahid biasanya gitu. Jadi begitu Pak. Jadi ulama yang membolehkan, karena kalau kita diharuskan untuk mengikuti satu mazhab itu bisa memberatkan, bisa menyulitkan. Karena masyarakat awam tidak ada yang menguasai satu mazhab saja. Itu satu. Yang kedua adalah tidak ada dalil yang tegas yang mengharuskan kita untuk mengikuti satu mazhab. Enggak ada. Bahkan mereka pun tidak memerintahkan gitu. Imam Syafi'i tidak memerintahkan ikuti mazhab aku. Imam Malik tidak memerintahkan. Dan tidak ada dalil yang tegas untuk menyuruh itu. Tidak ada dalil yang tegas untuk menyuruh itu. Sehingga mereka membolehkan bahwa kita itu berganti atau talfik di dalam masalah mazhab. Ya, jadi gitu. Itu. Nah, jadi sehingga tidak ada keharaman terkait dengan masalah talfik ini.
Nah, terus yang selanjutnya juga di samping tidak ada perintah dari ulama mazhab untuk mengikuti satu mazhab, juga tidak ada paham ataupun fatwa mereka yang mengharamkan ya tentang tidak boleh berpindah mazhab. Nggak ada fatwa dari ulama itu yang mengharamkan tidak boleh berpindah mazhab. Jadi artinya satu mengharamkan alasannya begini, satu membolehkan alasannya begini. Nah, lalu bagaimana kita ngambil jalan tengahnya? Ya, supaya kita juga tidak ngemudah-mudahin gitu, ngegampang-gampangin ya. Maka yang pertama adalah tujuannya kita bukan untuk memudah-mudahkan, ngegampang-gampangin bukan. Agama itu memang mudah, tapi jangan diapa? Jangan dimudah-mudahin. Kita ini kan kalau misalkan sudah ada yang mudah-mudahin gitu loh, kita cari yang mudah saja gitu. Begitu ada fatwa, ya, ada pendapat, saya pernah mengatakan kan, kalau kurban itu boleh satu keluarga adalah satu hewan kurban satu kambing, padahal dia mampu 5 keluarga satu orang satu, tapi karena ada yang itu dia ngambil satu kambing satu keluarga, bahkan yang udah nikah pun dibawa ke situ. Nah, ini kan kacau kalau kayak begini. Namanya memudah-mudahkan. Padahal itu kan yang disebut dengan ada sunnah aini, ada sunnah kifainya. Tapi kan biasa, kita itu kan dalam beragama begitu. Maka tujuannya pertama bukan itu. Yang kedua, kita berpindah itu adalah tahu dasarnya. Saya kan udah menjelaskan nih tentang dasar perbedaan mereka terkait dengan kenapa sentuhan ada yang membatalkan tidak membatalkan dari kata lamisa misalkan, atau lamasa itu. Kemudian dalilnya begini. Nah, setelah kita tahu dasarnya, nanti kita yang paling tahu tentang kondisi di lapangannya seperti apa, sehingga kita mengambil pendapat yang mana gitu. Jadi bukan semata-mata karena mengikuti apa hawa nafsu kita, Pak. Jadi begitu, jalan tengahnya ini ya. Bapak tahu misalkan tentang, oh ini begini nih, begini. Tapi ketika di lapangan kan yang paling tahu kita. Jadi di samping kita paling tahu kondisi lapangannya, kita tahu dasar ketika kita harus memutuskan yang ini. Paham gak ya? Nah, sehingga di situ kita bisa mengambil jalan tengahnya. Nah, jadi begitu Pak. Jadi kita ambil boleh dengan catatan, boleh dengan syarat, bukan untuk memudah-mudahkan, bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan pemahaman kita terhadap apa yang tadi kita pahami, kemudian kondisi di lingkungan kita yang paling paham mana kira-kira yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, saya seperti itu biasanya ketika menemukan hal-hal di lapangan begitu. Paham Pak ya? Ada pertanyaan lagi? Udah masuk Isya ya? Baik, ya kalau menyentuh kemaluan juga terjadi 3 hal ya, 3 perbedaan juga sama. Jadi satu, menyentuh kemaluan adalah batal, ya. Yang kedua, menyentuh kemaluan itu tidak batal dengan syarat, ya. Yang ketiga, menyentuh kemaluan itu tidak batal sama sekali. Imam Abu Hanifah mengatakan menyentuh kemaluan tidak batal sama sekali, karena berdasarkan hadis bahwa antara kemaluan dengan anggota tubuh yang lain itu sama, ya. Wahal huwa illa bad'atun minka, ya, berdasarkan hadis kemaluan itu tidak jauh bedanya dengan tubuh kita yang lainnya. Itu yang diambil oleh Imam Abu Hanifah. Ini memang dalil-dalil seperti ini bapak-bapak, ibu-ibu, memang ada 2 dalil yang seolah-olah kontradiktif ya, kontradiktif secara johir, walaupun kalau kita telusuri lebih dalam lagi itu tidak kontradiktif sebetulnya. Makanya kan dalam ilmu teori at-ta'arud ad-dilalah itu kita bisa mengkompromikan 2 dalil seolah-olah yang bertabrakan. Salah satunya dengan bisa menggunakan metode nasih ya, al-mansuh ya, dalil yang menghapus dan dalil yang dihapus. Makanya dalil terkait sentuhan menyentuh kemaluan ini kan ada 2. Satu dari Basrah ya hadisnya, yang kedua lagi dari Mu'alla kalau nggak salah ya hadisnya itu. Jadi Rasul mengatakan ketika ada orang Arab Baduy nanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan?
Rasul menjawab, wahal huwa illa bad'atu minka. Kata Rasul, kemaluan itu adalah bagian daripada tubuhmu, seperti halnya tubuh yang lain, sehingga tidak batal. Nah, tetapi di hadis lain, hadis dari Basrah itu Rasul mengatakan apa? Idza massa ahadakum dzakarahu falyatawaddo. Apabila salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya, maka hendaknya berwudu. Ini dua dalil yang memang bertabrakan. Insyaallah nanti kita bahas lagi lah ya, lebih detailnya dalam pertemuan yang akan datang, karena ini sudah masuk waktu Isya. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.